Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua ada lagi isu terkait dengan apa peran penting olahraga dalam perkembangan hidup manusia. Ya. Jawabannya adalah sport for all. Ya. Olahraga untuk semua. Ya, olahraga untuk semua, di mana olahraga ini bisa diberlakukan untuk anak-anak sampai lansia. Ya, prinsipnya olahraga kan ada olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, didukung dengan industri olahraga. Ya, terkait peran penting olahraga dalam perkembangan hidup manusia, ini kami boleh kompres pengalaman perjalanan hidup. Anak sejak di usia kandungan sudah distimuli, ya, dikasih stimulasi dengan berbagai macam aktivitas, dengan berbagai macam audio, ya, Beethoven atau gending atau lagu-lagu yang lain, itu memberikan respon yang sangat bagus kepada anak yang masih ada di dalam kandungan. Begitu pula setelah lahir. Dalam olahraga itu kan diklasifikasikan untuk anak kelompok usia dini, usia remaja, dewasa, dan grandmaster atau lansia. Olahraga rekreasi sangat cocok digunakan untuk meningkatkan derajat hidup bugar. Nah, kebugaran ini didapatkan dari olahraga rekreasi, olahraga yang untuk CN, untuk ceneng-ceneng. Nah, jadi olahraga itu memang manfaatnya sangat banyak, di samping untuk meningkatkan kebugaran tubuh, juga untuk meningkatkan ketahanan tubuh, juga untuk meningkatkan awet muda, ya, dan selalu senang, bergembira. Maka para mahasiswa kami ajak untuk senang berolahraga. Olahraga rekreasi banyak macamnya, ya, yang tadi manfaatnya bisa secara fisik, tubuh kita menjadi kuat, menjadi bugar. Secara fisiologis, transformasi, kebutuhan nutrisi di dalam tubuh kita semakin bagus. Kebutuhan suplai oksigen dilaksanakan, dihantarkan oleh darah yang dipicu dengan kerja jantung yang lebih bagus. Nah, di samping itu olahraga bisa untuk meningkatkan konsentrasi. Bagaimana caranya? Konsentrasi itu diatur pada limbik sistem saraf pusat bagian depan, di mana di situ ada limbik yang berfungsi untuk mengatur kesabaran dan yang lainnya. Nah, sehingga manipulasi olahraga untuk mengkondisikan aspek psikologis. Ya. Juga diadaptasi saat kamu mungkin jadi atlet di tengah gelanggang, di kanan kiri melingkar, banyak ratusan mata memandang, ribuan untuk nyorai kalian, maka ini bagian dari adaptasi, bahwa olahraga itu bisa untuk meningkatkan daya tahan mental, psikologis. Ya. Di samping itu juga olahraga itu kan pada dosis tertentu, baik itu olahraga pendidikan, prestasi atau rekreasi, pada dosis tertentu di mana dosis submaksimal ini sudah merangsang produksi hormon endorfin, ya, di dalam tubuh kita. Dan fungsi hormon itu dapat bermanfaat sekali untuk tubuh kita. Olahraga yang sesuai memicu sekresi hormon endorfin. Endorfin berfungsi untuk satu, menekan rasa nyeri. Ya, rasa sakitnya hilang karena bisa fresh, memberikan rasa kebugaran, kesegaran. Maka fresh. Lepas olahraga rasanya badan tambah seger. Ya. Itu yang kedua, jadi rasa fresh. Yang ketiga, fungsi endorfin untuk menekan penuaan. Jadi dengan olahraga itu bikin awet muda. Maka mahasiswa harus selalu berolahraga. Yang paling ringan, lakukan olahraga minimal 30 menit. Ya. Dengan aktivitas yang
relatif tidak terlalu kencang sekali. Nah, ini ditujukan untuk kemampuan aerobik. Nah, ini jadi satu keuntungan yang dipetik dari olahraga. Maka olahraga untuk semua, olahraga untuk kesehatan. Nah, jangan panik dan jangan salah persepsi. Banyak ada orang meninggal habis berolahraga. Nah, itu sudah punya penyakit bawaan dan dia selalu tidak mengukur kemampuan tubuhnya, maka bisa terjadi hal serupa itu. Untuk antisipasi, lakukan general check up yang teratur, konsultasi pada ahlinya. Ya. Baik, itu manfaat penting olahraga di samping untuk kebugaran, untuk imunitas, untuk meningkatkan hormonal, protein, dan yang lainnya. Kemudian isu yang ketiga terkait dengan bagaimana menyeimbangkan olahraga dengan pendidikan karakter beserta cara dan tips agar kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan spiritual dapat seimbang serta dapat saling melengkapi. Nah, jadi yang tadi kami sampaikan juga bahwa olahraga itu bisa untuk balance system quality, nah, untuk menjaga keseimbangan tubuh, di samping untuk membentuk karakter. Olahraga dalam pembentukan karakter, kalian bisa melihat para olahragawan bagaimana sikap perilaku kehidupan sehari-hari. Orang olahraga itu ada dua pilihan, ya dan tidak, sehat dan sakit, ya. Dan apabila apa yang dikatakan itu adalah sama dengan apa yang ada di hati. Nah, ini yang perlu dicatat oleh para mahasiswa. Maka olahraga ini sangat-sangat penting sekali untuk digunakan untuk penyeimbangan olahraga dan kebugaran tubuh, olahraga dan pendidikan karakter. Ya, saya kasih tips ya, untuk menyeimbangkan olahraga dan tubuh kita, kebugaran kita. Satu, di dalam tubuh kita itu ada alarm. Ya, kawan-kawan mahasiswa IT selalu membuat alarm. Tubuh kita punya alarm. Kalau tubuh sudah mulai merasa panas, nah, mulai demam, berarti ada faktor eksternal yang masuk dan dikeroyok oleh sel darah putih dalam rangka menyelamatkan, menyeimbangkan dengan masuknya kekayaan, masuknya informasi yang kurang pas ya, pada kalian, masuknya jejas, stres akademik, itu menjadi sesuatu yang bisa merubah kondisi fisik kita. Maka olahraga ini digunakan untuk rilis stres, untuk mengurangi stres, untuk relaksasi, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kekuatan tangan, kekuatan kaki, dan yang lainnya, ya, termasuk untuk relaksasi. Ya. Cara untuk mengatur dengan kita kaitkan dengan pendidikan karakter. Olahraga merupakan salah satu alternatif untuk pendidikan karakter. Ya. Jadi olahraga ini menjadi sesuatu yang sangat bagus sekali, sangat strategis untuk pendidikan karakter. Anak yang dididik melalui olahraga, khususnya olahraga prestasi, akan memiliki karakter yang cepat tanggap, sikap, ya, tanggap, tangguh, terengginas. Tetapi pada orang yang diberikan treatment dengan kurang sesuai, maka akan terjadi perubahan karakter, perbedaan karakter yang sangat berbeda. Ya, kalau sudah mendalami apa makna filosofis yang ditanamkan pada diri seseorang terkait dengan olahraga, maka akan terbentuk karakter yang sangat bagus. Ya. Anak pada atlet sering kita jumpai di meniup peluit di pojok lapangan saja langsung berkumpul.
dengan berbagai aturan yang ada yang ditaati. Maka para olahragawan itu satu, dia memiliki integritas yang tinggi. Dua, memiliki disiplin yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi, kerjasama yang bagus. Ya. Sehingga dengan olahraga itu bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai problem ya, terkait dengan karakter. Di sisi lain, pendidikan karakter itu kita diajarkan pada masa COVID ini, dan kami menemukan teori baru di mana pendidikan karakter itu bisa dibentuk. Satu, pada posisi keharusan atau kepepet, harus seperti itu. Artinya, pertama pemaksaan. Tahap kedua, pembiasaan. Jadi terbiasa. Tahap ketiga, pembudayaan. Tahap keempat, kebutuhan. Ada 4 poin penting dalam pendidikan karakter. Dengan berolahraga pada masa COVID, dipisah untuk olahraga mandiri, mengurangi berkerumun, menggunakan masker. Ayo, mahasiswa semuanya. Saat ini kalau keluar rumah, mau pergi, pasti ada sesuatu yang kurang. Apa itu? Masker. Ya. Dengan masker itu sudah menjadi habit, kebutuhan. Nah, itu salah satu pemaksaan pada pendidikan karakter. Yang kedua, menjadi kebiasaan. Diulang terus. Teori latihan dengan pendekatan metode drill. Diulang. Ya, pembiasaan. Yang ketiga, ini merupakan satu pembudayaan. Jadi olahraga ini digunakan untuk pembudayaan. Kalau sesuatu sudah sampai ke tahap pembudayaan, maka sudah mau dekat dengan karakter. Nah, olahraga digunakan untuk pendidikan karakter pada tahap ketiga untuk pembudayaan. Besok bawa minum sendiri, bawa alat latihan sendiri dan sebagainya. Dan itu merupakan suatu kebutuhan. Pembudayaan. Yang keempat adalah menjadi kebutuhan. Kalau sesuatu sudah menjadi kebutuhan, masker ini sudah jadi kebutuhan. Pertama kali dipaksa. Yang kedua, dibiasakan. Pembiasaan ketiga dengan pembudayaan dan kebutuhan. Nah, ini korelasi untuk menyeimbangkan. Maka satu, pilih olahraga yang sesuai, yang ada dengan hati kita. Pelajari karakteristik olahraga tersebut, ikuti. Kita sesuaikan karakter kita dengan karakter olahraga tersebut. Ya. Kalau bisa multitasking karakter, bisa beradaptasi yang lebih cepat untuk karakter. Ya. Ini yang sangat penting sekali. Sehingga kita perlu bagaimana dengan olahraga itu juga melatih kecerdasan intelektual, ya, kecerdasan akademis. Olahraga match game ini juga salah satu dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasan sosial. Ya. Dengan olahraga yang disiplin, tanggap, tangguh, terengginas, ya. Ini dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan sosial, untuk selalu tanggap pada orang lain atau pada situasi tertentu. Ya. Dan bagaimana untuk menyeimbangkan emosional. Tadi kami sampaikan bahwa olahraga ini dapat digunakan untuk mengkondisikan emosional kita. Kalian pernah dengar ujaran Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu kamu ini sudah salah satu contoh untuk pengendalian emosional. Olahraga banyak macam. Pilih olahraga yang sesuai, pelajari dengan karakter
dari masing-masing olahraga. Salah satu olahraga tradisional di Indonesia, ya, olahraga pernapasan, yoga Jawa, itu ternyata sangat efektif untuk pengendalian emosi. Satu contoh praktek, ini tips. Kalau kamu sedang stres, mau marah, ya, lakukan dengan gerak nafas yang ditarik pelan, keluar pelan. Slowly and deep, pelan dan dalam. Nah, ini jadi satu strategi, satu cara untuk mengkondisikan emosional kita. Dan olahraga juga sebenarnya meningkatkan tidak hanya untuk sosial, intelektual, tapi juga spiritual. Ya, spiritual untuk menjaga keseimbangan. Paradigma baru dalam ilmu kedokteran, ada satu paradigma yaitu psikoneuroimunologi exercise. Jadi exercise dari olahraga ini akan meningkatkan imunitas melalui jalur sistem saraf dan sistem yang lain, dengan juga mengkondisikan psikologis, melalui neuroimunologi olahraga. Nah, itu paradigma yang berkembang. Sekarang tidak hanya untuk keseimbangan emosional, itu juga meningkatkan untuk spiritual, di mana Bapak Ibu para atlet di saat melakukan olahraga pasti diawali dengan berdoa, diakhiri berdoa. Bahkan di tengahnya pun, di saat untuk kompetisi, sangat kuat sekali untuk menentukan menang kalah dengan spiritual, ya, dengan berdoa, dengan selalu mohon pada Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa diridhoi, ya, apa yang diinginkan dalam olahraga. Di samping itu, model-model tadi juga akan meningkatkan keseimbangan melalui olahraga untuk spiritual. Nah, terima kasih, selamat sukses, salam olahraga, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.